Karena memang di dalam dirinya cinta kepada Maria itu sudah ada. Mereka sebelumnya sudah tunangan cukup lama. Mereka saling mencintai. Kemudian cinta itu bertumbuh dan berkembang. Membangun keluarga kudus. Santo Yosef membangun, menuntun, serta melindungi keluarga kudus dengan kebajikan-kebajikan yang dimilikinya. Ini adalah teladan dan warisan yang diberikan oleh Santo Yosef untuk keluarga-keluarga Katolik kita sekarang ini. Yang pertama adalah ketaatannya kepada kehendak Allah. Jadi dia membangun keluarga kudus itu dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Yang kedua, puritas cordis, yaitu kemurnian hati, atau dalam bahasa Matius itu, Injil Matius itu, seorang yang tulus hati. Dia membangun keluarganya dengan hati yang tulus, keluarga kudus. Yang kemudian ketiga, dia membangun keluarga kudus dengan kerja keras. Kita tahu profesinya itu sebagai tukang kayu. Kemudian dia membangun keluarga kudus itu dengan sikap diam. Sikap diam di sini sering diartikan dengan sikap yang mendengarkan. Jadi dia adalah ayah yang mendengarkan. Kemudian yang keempat, sikap diam yang kemudian membuat keluarganya itu membangun keluarga yang utuh dan harmonis. Mari kita lihat satu persatu poin-poin ini yang menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Katolik kita. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde, dia mengatakan fiat atau jawaban ya Santo Yosef kepada Allah adalah sikapnya yang taat kepada pesan-pesan malaikat. Ketika diberitahu supaya mengambil Maria sebagai istrinya, dia buat. Ketika diberitahu kemudian mengungsi ke Mesir, dia buat. Kembali lagi ke Galilea, dia ikut. Tanpa bertanya. Dia taat kepada pesan malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dan inilah yang kemudian membentuk keluarga kudus itu. Dia menjadi teladan ketaatan iman bagi para keluarga kita. Kepala keluarga adalah teladan kesalehan, teladan doa, dan kesetiaan dalam keluarga. Tentunya inilah yang kita harapkan dari semua ayah, dari semua suami, dari semua kepala keluarga yang kita miliki. Bahwa ayah itu adalah teladan kesalehan, teladan hidup doa, dan teladan kesetiaan iman di dalam keluarga. Kita tentu tidak ingin kemudian ayah mengajarkan supaya anaknya pergi ke gereja, tetapi dia sendiri tidak ke gereja. Santo Yosef sebaliknya. Dia taat pertama kepada kehendak Bapa, dan itu kemudian menjadi teladan untuk keluarga kudus. Tentunya Yesus yang taat pertama dan Maria juga sangat taat. Tetapi Santo Yosef menunjukkan hal yang sama. Kualitas iman dan ketaatan yang sama. Yang kedua, dia membangun keluarga kudus ini dengan tulus hati. Dan ini dilihat sebagai sikap cinta yang sejati. Tulus hati, cinta, mencintai istri dan mencintai anak-anak. Para teolog menghubungkan tulus hatinya Santo Yosef dalam relasinya dengan Maria. Sikap-sikap seperti ingin menceraikan Maria dengan secara diam-diam dan tak ingin menghukumnya. Kemudian dia menerima Maria sebagai istrinya, mengungsi ke Mesir, adalah ekspresi dari ketulusan Santo Yosef sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Sikap-sikap ini adalah ekspresi dari cinta sejati Santo Yosef kepada Maria dan juga terhadap putra yang dikandung. Awalnya dia mau menceraikan, tapi kemudian dia menerima Maria dengan tulus hati. Karena memang di dalam dirinya
cinta kepada Maria itu sudah ada. Mereka sebelumnya sudah tunangan cukup lama. Mereka saling mencintai. Hanya karena kemudian kedapatan Maria mengandung dari Roh Kudus dan dia tidak memahaminya sebelumnya, tetapi ketika dia percaya dan memahami apa yang disampaikan oleh malaikat, kemudian cinta itu bertumbuh dan berkembang kembali. Maka kemudian penulis Matius mengatakan, seorang yang tulus hati. Di dalam keluarga, kita juga tentu berharap ini yang menjadi akar atau keteladanan yang baik dari seorang kepala keluarga. Tulus mencintai istri dan anak-anaknya. Kemudian tulus hati juga adalah ekspresi dari kelembutan, keayahan dari Santo Yosef. Dia itu adalah ayah yang lemah lembut. Paus Fransiskus mengatakan dalam diri Santo Yosef, Yesus melihat kelemah lembutan Allah. Mazmur 103 dan 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Santo Yosef adalah ayah yang lemah lembut. Bukan ayah yang mau menang sendiri, otoriter dan keras. Kadang keras kepada suami, istri dan anak-anaknya, tapi kepada dirinya lembut. Santo Yosef sebaliknya, dia itu keras kepada dirinya, tetapi lemah lembut kepada Maria dan putranya Yesus. Jadi ayah yang penuh lemah lembut. Sikap lemah lembut ini membawa kedamaian dan sukacita bagi Maria dan putranya Yesus. Tentunya di dalam keluarga kita juga kalau ayahnya itu penuh lemah lembut, maka keluarga itu juga saya amat yakin penuh kedamaian, penuh sukacita, karena mereka menemukan ayah yang lemah lembut, figur Allah Bapa yang penuh belas kasih. Kemudian yang berikut, pekerja keras. Dia itu disebutkan oleh Matius sebagai tukang kayu. Paus Fransiskus dalam surat apostolik Patris Corde mengatakan, dari Santo Yosef ini, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan, apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri. Jadi dia mengajarkan etos kerja keras kepada putranya Yesus. Karena dia sendiri adalah seorang pekerja keras. Kita bisa bayangkan tukang kayu pada zaman itu pasti jauh lebih berat dengan apa yang kita miliki sekarang ini ya. Dia adalah seorang ayah yang mengajarkan anaknya untuk bekerja, untuk dapat menghidupi keluarganya kelak. Santo Cyrillus pernah dalam buku Santo Yosef yang saya tulis, saya kira ini, itu di dalamnya ada yang mengatakan bahwa kesaksian dari Santo Cyrillus pada abad keempat yang mengatakan bahwa pada zaman mereka masih ditunjukkan sebuah meja bundar begitu yang diyakini itu adalah dikerjakan oleh Santo Yosef dan Yesus pada zaman itu. Tapi setelah itu kemudian meja itu hilang. Paus Fransiskus mengatakan Santo Yosef adalah pribadi yang bekerja. Apapun pekerjaannya, dia bekerja sama dengan Allah dan menjadi pencipta-pencipta kecil di sekeliling kita. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Dan semestinya ayah adalah figur pekerja keras. Dan itu juga ditunjukkan oleh Santo Yosef. Kemudian sikap diam. Sikap diam ini adalah yang pertama, dia bukan hanya diam karena tidak tahu bicara, karena tidak pandai berbicara, tidak. Sikap diam Santo Yosef adalah juga ekspresi dari kerendahan hatinya. Tidak ada keraguan, kata Santo Fransiskus dari Sales, bahwa Santo Yosef lebih besar daripada Daud dan lebih bijak daripada Salomo. Dan kerendahan hati adalah benih dan akar dari segala kebaikan yang dimiliki oleh Santo Yosef menurut Santo Gregorius. Dan sikap diam ini adalah sikap mendengarkan. Ayah atau orang tua yang mendengarkan adalah sumber kedamaian dan ketenangan dalam keluarga. Tidak bisa membayangkan kalau dalam keluarga yang monopoli pembicaraan adalah ayah dan ibu, anak-anak harus dengar. Begitu. Jadinya seperti apa nanti keluarga itu ya? Kalau orang tua juga tidak pernah mendengarkan anak-anak mereka dan lain sebagainya. Makanya kemudian anak-anak kemudian lebih sukanya itu keluar atau berkumpul dengan teman-temannya ketimbang kembali ke keluarga. Karena di keluarga nanti dia adalah patung yang mendengarkan. Tapi lain kalau situasinya bahwa ayah juga mendengarkan anak-anak mereka, mendengarkan istrinya dan lain sebagainya, tentu situasinya akan jauh berbeda. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus. Dia diam dan mendengarkan. Karena dia tahu bahwa yang dihadapannya ini adalah putra Allah. Yang dihadapinya ini adalah bunda Allah.
Santa Perawan Maria. Dan kemudian yang terakhir, sikap diam Santo Yosef adalah keutuhan untuk membangun keutuhan dan keharmonisan keluarga kudus. Santo Yosef tahu dengan siapa dia hidup. Santa Perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Dan yang putra yang dilahirkannya adalah putra Allah, Yesus Kristus. Di hadapan kesucian dan kemuliaan keduanya, Santo Yosef diam. Untuk apa? Agar keutuhan dan keharmonisan keluarga kudus itu terjadi yang dipercayakan kepadanya. Ia diam agar kemudian dia menjadi satu dengan kesucian Santa Perawan Maria dan kemudian keilahian putranya Yesus Kristus. Maka kemudian diamnya Santo Yosef ini adalah ekspresi dari keutuhan dan keharmonisan keluarga. Karena apa? Keluarganya ini adalah bukan keluarga biasa. Ini disebut sebagai sakramen keluarga. Keluarga kudus itu disebut sebagai sakramen keluarga. Mengapa? Karena kemudian melalui keluarga kudus itu keselamatan itu dianugerahi kepada kita melalui keluarga kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia melalui keluarga kecil, yaitu keluarga kudus Santo Yosef dan Santa Maria. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga keteladanan keluarga kudus ini menjadi teladan dan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Bagaimana wafatnya Santo Yosef, Mo? Apakah Santo Yosef itu meninggal karena umur atau mengidap sakit tertentu? Apakah Santo Yosef meninggalnya di rumah bersama yang dikasihinya Maria dan Yesus, apa meninggalnya di luar rumah? Tidak tahu pasti itu ya bagaimana meninggalnya Santo Yosef, tetapi apakah dia karena sakit atau usia? Saya yakin itu karena usia. Ya. Dan dia meninggal saya kira di Galilea itu, di Nazaret, itu di ke rumahnya. Dan itu terjadi sebelum Yesus mulai berkarya. Artinya kemungkinan besar itu setelah Yesus berumur 12 tahun itu, karena itu terakhir dia disebut dalam kitab suci. Tetapi ada juga yang mengatakan itu terjadi sebelum perkawinan di Kana. Karena ketika terjadi perkawinan di Kana, yang hadir itu hanya Yesus, ibunya Maria, dan murid-muridnya. Selebihnya kita tidak terlalu tahu bagaimana dia meninggal. Baik. Karena meninggal kapan, umur berapa, dan sebagainya tidak pernah dicantumkan di dalam kitab suci, ya, Mo? Ya, karena kitab suci kan bukan buku sejarah ya, bukan itu. Paus Fransiskus menetapkan penempatan tahun Santo Yosef dalam konteks wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda. Pertanyaannya yang pertama dulu adalah, di tengah situasi berat yang dihadapi oleh setiap keluarga, bagaimana keluarga, khususnya ayah dan ibu yang tulang punggung keluarga, yang harus keluar mencari nafkah bagi anak-anaknya? Apakah bisa belajar dari Santo Yosef untuk tidak takut dan mempunyai keberanian yang tepat, maksudnya dalam artian tidak tersembunyi karena takut atau sebaliknya nekat secara bodoh dalam menghadapi krisis yang dihadapinya. Keluarga kudus juga mengalami cobaan yang berat ya, itu ke dalam kisah kitab suci sejak awal mengalami cobaan yang bukan biasa, termasuk cobaan yang berat. Ketika Maria mengandung itu, Yusuf mau menceraikan karena pesan malaikat, kemudian mereka menjadi suami istri. Dan kemudian ketika melahirkan juga begitu, orang menolak mereka. Lalu Yesus dilahirkan di kandang. Setelah berumur berapa tahun begitu, kemudian ada Herodes ingin membunuh putra mereka. Lalu malaikat kemudian itu meminta mereka untuk mengungsi ke Mesir. Dan setelah Herodes mati, mereka kembali. Itu bukan cobaan-cobaan yang biasa. Artinya ini keluarga yang juga mengalami cobaan seperti yang kita alami. Bagaimana sikap mereka? Yang pertama, percaya kepada tuntunan Allah itu sendiri. Ketika Herodes ingin membunuh, malaikat datang dan memberitahu supaya mengungsi ke Mesir, dan mereka mengungsi.
Bisa saja mereka bisa melawan toh, atau minta supaya, oh kenapa malaikat bunuh saja Herodes itu tuh selesai masalah. Tetapi justru yang sebaliknya, mereka mengambil kebajikan itu, sikap bijaksana itu adalah bagian dari kehendak Allah. Jadi malaikat beritahu, kalian yang harus mengungsi. Dan mereka mengungsi. Itu adalah jalan keselamatan. Lalu dalam situasi COVID seperti ini, tentu kita juga diharapkan untuk bijak dalam menyikapi situasi di dalam keluarga kita masing-masing. Ini situasi yang sulit, tetapi percayalah, semua keluarga, termasuk keluarga kudus, juga mengalami situasi-situasi sulit. Dan mereka melewatinya dengan baik karena percaya kepada kehendak Allah. Ya. Devosi kepada Santo Yosef apa menurut Romo yang perlu dilakukan oleh setiap keluarga agar mereka tetap bisa merasakan kasih Allah, terutama keluarga yang mengalami krisis keluarga akibat pandemi ini, dan agar iman mereka sebagai keluarga Katolik tetap teguh. Devosi kepada Santo Yosef itu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala keluarga Nazaret itu salah satunya, atau Santo Yosef pekerja, pelindung, karena Santo Yosef kan satu. Kebajikan yang dia miliki kemudian membuat dia itu kemudian menjadi pelindung gereja, dia pelindung keluarga, dia adalah pelindung setiap kepala keluarga, pelindung Santo Yosef pekerja, dan lain sebagainya. Santo Yosef yang sama, kita berdoa kepada Santo Yosef yang sama. Kalau dilihat dari kacamata iman, Maria menggantikan Roh Kudus. Kalau Santo Yosef menggantikan Allah Bapa yang cukup jelas. Gimana pendapat Romo? Silakan. Bukan menggantikan ya, itu saya kira tidak perlu kata tanda kehadiran. Tanda kehadiran. Karena dalam kitab suci, Roh Kudus itu menaungi Maria, maka dia mengandung dari Roh Kudus toh, begitu. Lalu Yesus itu menjadi manusia, itu adalah putra Allah, Allah Putra. Lalu Allah Bapa, tanda kehadiran, bukan Allah Bapa itu sendiri, tanda kehadiran dari Allah Bapa, tanda kehadiran, bukan Allah Bapa. Tanda sekali lagi kehadiran. Bahwa kita garis bawahi bahwa itu sebenarnya ada tanda kehadiran, bukan menggantikan atau merubah posisi tersebut. Bukan itu ya, karena peran keayahan tadi. Tolong dijelaskan bahwa Santo Yosef dan Maria sama-sama mengucapkan kaul kemurnian. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Apakah Santo Yosef pun seperti Maria? Banyak orang kudus, Santo Chrysostomus, Fransiskus dari Sales, meyakini hal yang sama, bahwa Santo Yosef juga diangkat ke surga. Tapi ini masih dalam taraf devosional, bukan dogma gereja. Begitu, devosional. Lihat artinya kepercayaan pribadi, iman-iman pribadi, devosi umat itu. Salah satunya misalkan itu Santa Teresia Avila mengatakan Santo Yosef harus naik ke surga, karena kalau tidak kemudian keluarga kudus itu hanya terjadi di dunia kan. Padahal kita kan yakin bahwa keluarga kudus itu ada di dalam dunia tetapi juga di dalam surga. Misalkan salah satu penampakan di Fatima itu, penampakan yang ke-7 ke Lucia itu, dan salah satu yang menjadi suster Karmel yang sudah meninggal, dia mengatakan bahwa pada penampakan yang ke-7 atau yang keberapa itu, Maria itu hadir dengan keluarga kudus. Di sana ada Santo Yosef, ada bayi Yesus. Itu. Jadi itu mau menunjukkan bahwa banyak orang percaya, baik Maria maupun Santo Yosef kemudian itu juga diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dan itu terjadi setelah Santo Yosef itu diangkat ke surga, terjadi setelah kebangkitan Yesus Kristus putranya. Itu keyakinan devosional ya. Ya, semakin bukan paham. Dogma gereja ya. Mungkin Romo pernah belajar, baca, atau Romo tahu bahwa Santo Yosef itu anak tunggal, apa punya saudara lain, apa gimana, Mo? Kalau Santo Yosef sendiri, itu kalau dalam silsilah itu di dalam buku itu ada, itu dia sepertinya anak tunggal itu, anak dari Elia, dalam ada itu ada kerangkanya. Halaman berapa ya, Mo? Saya bukunya juga ada halaman berapa? Halaman itu 44.
Oh, yang bagan-bagan ini ya, Mo? Ya, Maaf saya ini. ya bagan-bagan itu, ya tuh. Romo, kalau Maria kan ada nih catatan mengenai orang tuanya, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Apakah Santo Yosef juga punya catatan orang tuanya siapa, Ada Mo? itu dalam Injil Matius itu. Injil Matius menyebut nama ayahnya itu Eli, sedangkan Kalau boleh tahu Yakub, Matius bab berapa ya, Mo? oh ya tunggu ya, Biar apa teman-teman bisa catat Matius bab berapa. ayahnya Matius bab 1 di dalam silsilah itu. Oh iya iya, oke. Ya, itu bab 1 ayat berapa itu, 27. Ya itu. Di situ, dan sedangkan Lukas mengatakan ayahnya itu bernama Eli. Lalu ibunya itu dihubungkan dengan teks 1 Matius bab 1 ayat 28. Diyakini nama ibunya itu namanya itu sama dengan istri Yakub. Itu. Iya, itu tunggu ya sebentar ya. Istri Yakub itu. Rakel itu nama, kemungkinan gitu. Nama ibunya Rakel. Itu. Sedangkan ayahnya itu menurut Matius itu bab 1 ayat 15 itu Yakub menurut Matius, sedangkan menurut Lukas itu nama ayahnya itu Eli. Lalu penjelasannya bagaimana, mengapa mereka berbeda? Kemungkinan mereka berdua ini adalah adik kakak. Lalu Eli ini meninggal, istri dari Eli kemudian diambil oleh adiknya yang bernama Yakub itu. Begitu. Jadi menurut Matius, Yosef adalah anak dari Yakub karena itu darah dagingnya. Tetapi ada istilah dalam tradisi orang Yahudi itu apa? Perkawinan itu kakak ipar itu. Jadi kalau saudaranya meninggal, maka istrinya itu diambil untuk meneruskan keturunan. Jadi Lukas melihat bahwa Yakub itu tetap anak Eli karena Yakub mengambil istri dari Eli itu untuk meneruskan keturunan dari saudaranya Eli itu. Begitu. Jadi ada perbedaan di sana. Saya kira waktu pertemuan pertama itu tentang Santo Yosef dan kitab suci itu saya sudah jelaskan itu. Ya, seperti di pengajaran. Baik, Romo memaparkan bahwa sebelum Santa Maria menerima kabar dari malaikat, mereka sudah saling mencintai dan ingin menikah. Ya. Tetapi mereka telah mengikatkan kaul kemurnian masing-masing kepada Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah alasan apa sehingga mereka ingin menikah walaupun sudah mengikatkan kaul kemurnian sebelum menerima kabar bahwa Maria akan mengandung. Kalau kaul kemurnian itu, apakah mereka mengikrarkannya sebelum pernikahan, tidak bisa dijelaskan. Tetapi bahwa dalam teks kitab suci dikatakan bahwa mereka sudah bertunangan. Itu artinya kalau pertunangan dalam tradisi Yahudi kan itu mereka sudah suami istri, hanya hidupnya masih terpisah di rumah orang tua masing-masing. Jadi memang tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengikrarkan kaul kemurnian sejak awal. Karena mereka sudah bertunangan. Tetapi kemudian yang terjadi, Roh Kudus datang menaungi Maria dan Santo Yosef mau menceraikannya karena diketahui mengandung di luar pernikahan. Begitu. Tetapi ketika malaikat memberitahu itu adalah anak Allah dikandung dari Roh Kudus, kemudian dia mengambil Maria. Dan dari sanalah kemudian mereka mengabdikan diri sebagai suami istri dalam kemurnian karena mereka tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah dalam arti engkau harus mengambil Maria sebagai istrimu, seperti itu. Karena anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Maria juga percaya akan hal itu. Begitu. Maka kemudian mereka hidup murni. Benang merah yang saya tangkap hari ini adalah, moga-moga benar ya, benang merah hari ini adalah keluarga ini terbentuk atas kehendak Allah. Kemudian Santo Yosef mempunyai sikap sosial dan pengalaman beliau menjadi pemimpin dan juga kepala keluarga untuk Maria dan bayi Yesus. Dia sangat mengasihi istrinya dan Yesus. Santo Yosef juga seorang pekerja keras, dia tidak pernah lelah untuk berdoa dan tidak pernah lelah untuk bekerja. Dia juga penuh perhatian,
dan Santo Yosef juga seorang yang tanggung jawab, khususnya menjaga Maria dan Yesus. Baginya sangat penting untuk mencintai, bersyukur, bekerja, terutama untuk mereka berdua, karena dia adalah penanggung jawab utama. Yang terakhir adalah membangun keluarga kudus itu dengan kebajikan yang dimiliki Santo Yosef, yaitu ada 5. Yang pertama, ketaatan kepada kehendak Allah. Kedua, ketulusan hati. Ketiga, kerja keras. Keempat adalah sikap diam mendengarkan. Dan yang terakhir, kelima adalah keutuhan untuk membangun keharmonisan. Demikian benang merah dari sesi hari ini yang bisa saya tarik. Baik, Ya, sebelum tambahan satu lagi tadi ya. itu ayah yang lemah lembut. Ayah gitu. lemah lembut, cakep. Tulus hati itu simbol dari kelemah lembutan. Lemah lembut. Baik. Kekayaan Santo Yosef ya. Ya, oke. Bapak Ibu, Bruder, Suster, Romo, dan Bro Ensis, kalau ada yang tadi nanya bukunya di mana, ini silakan, bukunya dengan judul Santo Yosef, ada gambarnya lagi tidur, kemudian ada judulnya juga karangannya dari Franciscus Berto Occam. Semua hasilnya ini untuk mana mau seminari ya, mau kalau nggak salah ya. Ya, Itu kemarin saya ada beli berapa 4 posin lalu kita bagi-bagi. Jadi nanti kalau mau bukunya ini langsung aja hubungi admin aja nanti berapa buku harganya dan bisa kontak kemana. Tema kita malam ini, seperti yang diminta oleh Carmelite Center Jakarta melanjutkan renungan di tahun Santo Yosef, saya mendapat tugas untuk mendalami bersama-sama dengan Anda ketulusan hati Santo Yosef.